Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan termulia dan yang paling sempurna di muka bumi ini, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki fisik yang sempurna, dan memiliki perangai yang indah. Salah satu perangai indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diceritakan oleh sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk perangai yang indah adalah beliau memiliki sosok perangai yang sangat dermawan, yang mana kedermawanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui baik oleh kawan maupun lawan, sehingga tidaklah salah seorang meminta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak akan pernah mengatakan tidak. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa memberi dan memberi bagi siapapun mereka yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan bagaikan angin yang berhembus yang menerpa setiap orang yang duduk di dekatnya. Bayangkan jika ada angin yang berhembus menerpa orang-orang yang duduk, angin sepoi-sepoi, maka semua orang akan terkena dengan hembusan angin tersebut. Begitulah kedermawanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu ketika beliau pernah berandai-andai. Beliau mengatakan, "Lau kana li mislu Uhudin zahaban." Kalau saja aku memiliki emas sebesar gunung Uhud. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika memiliki emas sebesar gunung Uhud tersebut? Beliau mengatakan, beliau akan membagikan harta tersebut kepada siapapun yang beliau kehendaki, dan tidaklah lewat 3 malam kecuali harta tersebut habis dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi memperagakan bagaimana Nabi ketika memiliki harta sebanyak emas gunung Uhud, Nabi memperagakan beliau akan membagikan ke depan, ke kanan, ke kiri, bahkan ke belakang beliau. Semua orang akan terkena mendapatkan kedermawanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sedekah kepada Nabi Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya begitu banyak daripada domba-domba. Akhirnya orang tersebut dia kembali dengan membawa pemberian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali kepada kaumnya dan dia mengatakan, "Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma la yakhshal faqr." Wahai kaumku, masuklah kalian semua ke dalam agama Islam karena Muhammad akan memberi satu pemberian yang mana dia tidak akan sedikit pun merasakan takut akan kefakiran. Inilah sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dermawan. Dan ketahuilah, kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan akan bertambah begitu besar. Yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya akan bertambah ketika masuk bulan Ramadan, yang mana beliau berjumpa dengan malaikat Jibril. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan di dalam hadisnya bahwasanya syahrul Ramadan huwa syahrul muasah. Bulan Ramadan itu
adalah satu bulan kepedulian, satu bulan tolong menolong, satu bulan saling memberi satu sama lain. Makanya Nabi mengatakan afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Sebab Allah Subhanahu wa taala selain melipat gandakan pahala di bulan Ramadan, Allah juga melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Lantas bagaimana? Apakah sedekah di bulan Ramadan ini harus dengan harta yang banyak atau mengeluarkan dengan begitu banyak? Tidak. Ibadah di dalam agama Islam ini tergantung dengan apakah banyak atau dilihat daripada kualitas ibadah tersebut. Yang dilihat di dalam agama Islam, seseorang itu ketika dia beribadah adalah kualitas, bukan daripada banyaknya ibadah tersebut. Kita lihat ada seseorang yang dia memiliki harta yang dia miliki dalam dirinya, harta hanya 100 ribu. Kemudian dari uang 100 ribu yang dia miliki tadi, dia keluarkan setengahnya daripada harta yang dia miliki untuk sedekah. Lalu ada satu lagi seseorang yang memiliki harta yang begitu banyak, uangnya miliaran. Kemudian orang tersebut mengeluarkan dari hartanya yang miliaran tadi 10 juta daripada harta tersebut. Maka mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah orang yang mengeluarkan setengah daripada hartanya walaupun hanya 50 ribu. Akan tetapi dia telah mengeluarkan setengah daripada hartanya. Maka dari perkara kedua ini kita lihat bahwasanya agama Islam itu dilihat daripada bagaimana kualitas ibadahnya seseorang. Sehingga Rasulullah SAW memberikan solusi bagi mereka untuk bersedekah di bulan Ramadan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man fattara sa'iman kana maghfiratan lidhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yantaqisa min ajrihi syai'. Nabi Muhammad SAW menyatakan, siapa orang yang memberikan buka puasa untuk orang lain, maka balasan benefit yang dia dapati daripada hal tersebut apa? Dia akan mendapatkan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan mendapatkan pembebasan daripada api neraka. Dan yang ketiga, yang dia akan dapatin adalah dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Maka kita lihat betapa besarnya orang yang sedekah di bulan Ramadan. Dia mendapatkan 3 daripada pahala bagian setelah dia memberikan buka puasa untuk orang. Lalu para sahabat yang mendengar sabdanya Rasulullah SAW, semuanya mereka bertanya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, laisa kulluna najid ma yufattiru bihi shaim. Wahai Rasulullah, tidak semua di antara kami ini orang yang memiliki harta yang lebih, harta yang banyak sehingga kami bisa memberikan buka untuk orang lain. Maka ambil kabar bahwasannya Rasulullah SAW menjawab, yu'tillahu hadas sawab man fattara sa'iman bi syurbati ma'in au bi tamratin au madaqqati laban. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran-ganjaran bagi orang yang memberikan buka puasa tersebut, walaupun memberinya tersebut hanya dengan seteguk air. Kalau tidak ada seteguk air atau sebutir kurma, kalaupun tidak memiliki sebutir kurma atau setetes daripada susu. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, tidak ada alasan lagi untuk kita berpaling untuk tidak sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW yang di hari selain daripada bulan Ramadan senantiasa mengeluarkan hartanya untuk orang-orang sekitarnya, lebih-lebih di bulan Ramadan beliau senantiasa meningkatkan sedekahnya di bulan Ramadan, karena beliau betul-betul tahu ganjaran sedekah di bulan Ramadan begitu besar pahala dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.